Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat dan sahabat sekalian, kita berjumpa di channel ini bersama saya, Dr. Yenswari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Channel ini berisikan video-video edukasi dengan cara berbagi ilmu sesama tenaga kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, terutama di bidang endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tips dan trik indikasi terapi insulin pada diabetes mellitus. Seperti kita ketahui bahwa insulin merupakan salah satu terapi medikamentosa hiperglikemi pada diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Para sejawat dan sahabat sekalian, ada beberapa keadaan indikasi pemberian insulin sebagai terapi hiperglikemia. Indikasi yang pertama adalah pada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 akibat destruksi atau kerusakan sel beta pankreas sebagai penghasil insulin dan umumnya berhubungan dengan defisiensi insulin absolut. Oleh karena itu, insulin merupakan terapi mutlak yang harus diberikan pada diabetes mellitus tipe 1. Indikasi yang kedua pada diabetes mellitus tipe 2. Penyebab hiperglikemi pada diabetes tipe 2 ini bervariasi. Mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif, sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin. Jadi pada diabetes tipe 2, selain defek sekresi insulin, ada komponen resistensi insulin atau kerja insulin yang terganggu yang berperan untuk terjadinya hiperglikemi. Oleh karena itu, terapi medikamentosa pada diabetes mellitus tipe 2 dapat diberikan obat hipoglikemi oral atau yang disebut OHO, atau obat antihiperglikemi dalam bentuk suntikan seperti insulin, kemudian juga agonis GLP-1 atau glukagon like peptide 1 receptor agonis, atau kombinasi antara insulin dengan GLP-1 agonis. Khusus terapi insulin pada diabetes mellitus tipe 2 tentunya dapat diberikan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Kemudian, indikasi pemberian insulin yang ketiga adalah pada penderita diabetes wanita selama kehamilan. Ada 3 klasifikasi hiperglikemi pada kehamilan. Yang pertama, sebelum kehamilan menderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Kemudian yang kedua, semua jenis diabetes yang terdeteksi pertama kali selama kehamilan. Yang ketiga, gestasional diabetes mellitus, yaitu diabetes yang didiagnosa pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelum kehamilan tidak ditemukan diabetes. Tentunya pada diabetes mellitus gestasional, insulin diberikan jika hiperglikemia tidak terkendali dengan perencanaan makan. Para sejawat dan sahabat sekalian, sekarang kita bahas indikasi pemberian insulin pada diabetes mellitus tipe 2 dengan keadaan tertentu. Keadaan pertama yaitu gagal dengan kombinasi obat hipoglikemik oral dosis optimal. Secara umum, penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2 diawali dengan modifikasi gaya hidup sehat seperti terapi nutrisi medis atau diet sesuai dengan kebutuhan kalori dan latihan fisik. Jika saat diperiksa
HbA1c di bawah 7,5% dapat diberikan monoterapi oral sambil dilakukan optimalisasi dosis. Target glukosa darah preprandial 80 sampai 110 mg per desiliter dan target glukosa darah postprandial di bawah 180 mg per desiliter serta target HbA1c di bawah 7% belum tercapai selama 3 bulan, maka terapi kombinasi 2 macam obat dapat dimulai yang terdiri dari metformin ditambah obat lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Sambil kita evaluasi dan optimalisasi dosis obat. Kombinasi 3 macam obat perlu diberikan bila terapi 2 macam obat seperti misalnya metformin 3 kali 500 mg dan glimepirid 1 kali 4 mg. Selama 3 bulan belum mencapai target, kombinasi lini ketiga ini dapat berupa penambahan obat oral yang lain atau insulin. Terutama kita berikan insulin basal sebagai inisiasi. Keadaan yang kedua, pada saat diperiksa HbA1c di atas 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat anti diabetes. Baik obat hipoglikemi oral atau obat anti hiperglikemia suntik seperti agonis GLP-1, maka insulin dapat kita berikan pada keadaan ini, terutama insulin basal sebagai inisiasi. Keadaan yang ketiga, pada saat HbA1c diperiksa di atas 9%, terapi dengan kombinasi insulin basal dan obat hipoglikemik oral bisa segera diberikan. Namun jika disertai gejala dekompensasi metabolik yang didahului poliuri, polidipsi, pandangan kabur, dan penurunan berat badan, kombinasi insulin basal dengan intensifikasi insulin berupa penambahan 1 atau 2 kali pemberian insulin prandial yang disebut dengan basal plus atau 3 kali pemberian insulin prandial yang disebut dengan basal bolus. Kemudian keadaan yang keempat, pemberian insulin pada diabetes mellitus tipe 2 adalah adanya gejala penurunan berat badan yang cepat dengan hiperglikemi, dan keadaan ini dapat diberikan terapi insulin. Karena insulin merupakan hormon anabolik yang akan berdampak pada kenaikan berat badan. Keadaan yang kelima, hiperglikemi berat yang disertai ketosis. Adanya ketosis, baik keton dalam darah, terutama beta hidroksibutirat dengan kadar di atas 1,5 milimol per liter, atau ketonuria di atas positif 2, dan keadaan ini tanpa asidosis, ini merupakan pertanda bahwa diabetes tidak terkontrol baik akibat kekurangan insulin. Sehingga insulin dapat diberikan baik insulin basal dan insulin prandial. Para sejawat dan sahabat sekalian, keadaan yang keenam adalah krisis hiperglikemia. Krisis hiperglikemia merupakan komplikasi akut diabetes yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit karena angka morbiditas dan mortalitasnya yang sangat tinggi, seperti misalnya KAD atau ketoasidosis diabetik, atau juga status hiperglikemia hiperosmolar, dan pada 2 komplikasi tersebut biasanya insulin diberikan melalui intravena di ruang perawatan intensif. Keadaan yang ketujuh yaitu gangguan fungsi ginjal atau hati berat. Ginjal dan hati merupakan organ tempat metabolisme dan degradasi insulin. Dan secara bersamaan, ginjal dan hati juga menjadi target organ
sasaran kerja insulin. Pada gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, terapi insulin diberikan tergantung pada tingkat resistensi insulin dan defisiensi insulin yang bervariasi. Dan pada keadaan ini, obat hipoglikemik oral harus dihindari karena dapat berpotensi memperburuk fungsi ginjal. Kemudian keadaan yang ke-8, yaitu kontraindikasi atau alergi terhadap obat hipoglikemik oral. Tentunya pada keadaan ini, insulin merupakan pilihan utama untuk terapi hiperglikemia pada diabetes tipe 2. Keadaan yang ke-9 adalah keadaan pada kondisi stres berat, seperti pada infeksi sistemik, kemudian juga operasi besar, kemudian pasien yang mengalami infark miokard akut, atau stroke. Dan pada keadaan stres berat ini, glukosa darah yang direkomendasikan pada pasien diabetes mellitus harus terkontrol di kisaran 140 sampai 180 mg. Dan pada umumnya perawatan pada keadaan ini di ruang intensif dengan pemberian insulin secara drip intravena. Keadaan yang ke-10, kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi. Umumnya pada operasi emergensi, penderita diabetes mellitus dengan hiperglikemia yang tidak terkontrol. Tentunya kendali kadar gula darah pada keadaan ini diharapkan sekitar 140 sampai 180 mg per desiliter, dan ini dipertahankan sebelum operasi, selama operasi, sampai sesudah operasi, dan biasanya diberikan injeksi atau drip insulin intravena. Para sejawat dan sahabat sekalian, itulah beberapa keadaan indikasi pemberian insulin pada diabetes tipe 1, kemudian juga diabetes tipe 2, serta wanita diabetes selama kehamilannya. Sekarang kita bicarakan tentang efek samping dari insulin itu sendiri. Pada umumnya, efek samping insulin yang sering terjadi adalah keadaan hipoglikemia. Hipoglikemia yang dialami dapat hipoglikemia ringan atau sampai hipoglikemia berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Efek samping yang kedua adalah reaksi alergi terhadap insulin, juga bisa dijumpai, namun sangat jarang. Biasanya disebabkan oleh bahan campuran dalam sediaan insulin yang mengandung zinc atau protamin. Reaksi alergi dapat berupa indurasi di tempat suntikan maupun reaksi sistemik dan biasanya bersifat ringan. Para sejawat dan sahabat sekalian, untuk lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang indikasi insulin pada terapi hiperglikemia diabetes mellitus, ikuti terus seminar, simposium, dan workshop bersama para guru besar, para pakar, dan ahli endokrinologi, metabolik, dan diabetes yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia Perkeni. Dan yang paling penting, tetap di channel ini, ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.